Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Aulia Melhatinur, Muhammad Ade Saputra, Yunita Ekasari, dan Vitasoma Oktavianti. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai distribusi gamma, eksponensial, dan chi-square. Yang pertama ada konsep atau teori distribusi gamma. Distribusi gamma mempunyai dua parameter, yaitu yang disebut parameter skala dan yang disebut parameter bentuk, di mana alfa merupakan parameter bentuk atau shape dan B merupakan parameter skala atau scale. Fungsi gamma didefinisikan sebagai berikut. Gamma alfa sama dengan integral dari y pangkat alfa min 1 kali e pangkat negatif y dy dari 0 sampai tak hingga. Untuk alfa sama dengan 1, maka nilai fungsi gamanya yaitu gamma alfa sama dengan gamma 1 sama dengan integral dari y pangkat 1 min 1 kali e pangkat negatif y dy dari 0 sampai tak hingga. Sama dengan integral dari e pangkat negatif y dy dari 0 sampai tak hingga sama dengan limit dari integral e pangkat negatif y dy per negatif 1 dari 0 sampai b untuk b mendekati tak hingga, sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu gamma 1 sama dengan 1. Jika alfa lebih dari 1, maka nilai fungsi gamanya yaitu sebagai berikut. Gamma alfa sama dengan gamma alfa min 1 sama dengan integral dari y pangkat alfa min 2 kali e pangkat negatif y dy dari 0 sampai tak hingga sama dengan alfa min 1 kali gamma alfa min 1. Kemudian, jika alfanya adalah bilangan bulat positif lebih dari 1, maka fungsi gamanya yaitu sebagai berikut. Gamma alfa sama dengan gamma alfa min 1 kali alfa min 2 dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1 kali gamma 1 sama dengan alfa min 1 faktorial. Selanjutnya, jika alfa sama dengan x per beta, maka fungsi gamanya yaitu sebagai berikut. Gamma alfa sama dengan integral dari x per beta pangkat alfa min 1 kali e pangkat negatif x per beta kali 1 per beta dx dari 0 sampai tak hingga, ekuivalen dengan 1 sama dengan integral dari x pangkat alfa min 1 per beta pangkat alfa min 1 kali e pangkat negatif x per beta kali 1 per beta dx dari 0 sampai tak hingga, sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu ekuivalen dengan 1 sama dengan 1 per gamma alfa kali beta pangkat alfa kali x pangkat alfa min 1 kali e pangkat negatif x per beta. Sehingga fungsi kepadatan peluang distribusi gamma dengan parameter alfa dan beta adalah sebagai berikut. Fx, alfa, beta sama dengan 1 per gamma alfa kali beta pangkat alfa kali x pangkat alfa min 1 kali e pangkat negatif x per b untuk x lebih dari 0, alfa lebih dari 0, dan beta lebih dari 0. Lalu fx, alfa, beta sama dengan 0 untuk yang lain. Selanjutnya ada MGF distribusi gamma. MGF dari distribusi gamma yaitu MXT sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX sama dengan integral dari E pangkat TX kali Fx dx dari 0 sampai tak hingga. Sama dengan integral dari E pangkat TX kali 1 per gamma alfa kali beta pangkat alfa kali X pangkat alfa min 1 kali E pangkat negatif X per beta dx dari 0 sampai tak hingga. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu MXT sama dengan E pangkat E ekspektasi kali E pangkat TX sama dengan 1 min beta T pangkat negatif alfa. Kemudian ada min dari distribusi gamma. Min dari distribusi gamma yaitu ekspektasi X sama dengan integral dari X kali Fx dx dari 0 sampai tak hingga sama dengan integral dari X kali 1 per gamma alfa kali beta pangkat alfa kali X pangkat alfa min 1 kali E pangkat negatif X per beta dx dari 0 sampai tak hingga, dan diperoleh ekspektasi X sama dengan 1 per gamma alfa kali beta pangkat alfa kali integral dari X pangkat alfa kali E pangkat negatif X per beta dx dari 0 sampai tak hingga. Kita misalkan Y-nya sama dengan X per beta.
maka X sama dengan beta Y ekivalen dengan DX sama dengan beta DY. Sehingga ekspektasi X sama dengan 1 per gamma alfa kali beta pangkat alfa kali integral dari beta kali Y pangkat alfa kali E pangkat negatif Y kali beta DY dari 0 sampai tak hingga sama dengan beta per gamma kali alfa kali integral dari Y pangkat alfa kali E pangkat negatif Y dy dari 0 sampai tak hingga sama dengan beta per gamma alfa kali gamma alfa plus 1 sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu ekspektasi X sama dengan alfa beta. Baik, selanjutnya yaitu varians dari distribusi gamma. Untuk mendapatkan varians, maka kita perlu mencari nilai harapan X kuadratnya terlebih dahulu, yaitu ekspektasi X kuadrat sama dengan integral X kuadrat fx dx dari min tak hingga sampai tak hingga. Ekuivalen dengan integral X kuadrat kalikan 1 per gamma alfa, beta pangkat alfa, kalikan X pangkat alfa min 1, kalikan E pangkat negatif X per B dx dari min tak hingga sampai tak hingga. Ekuivalen dengan 1 per gamma alfa, beta pangkat alfa, integral X pangkat alfa plus 1 kalikan E pangkat negatif X per B dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kita misalkan Y-nya adalah X per beta, maka X-nya sama dengan beta kalikan dengan Y. Ekuivalen dengan dx-nya sama dengan beta kalikan dy. Kemudian kita substitusikan ekspektasi X kuadrat sama dengan 1 per gamma alfa kalikan dengan beta pangkat alfa. Kalikan dengan integral B kalikan Y pangkat alfa plus 1 kalikan E pangkat negatif Y. Dx-nya kita substitusikan yaitu beta kalikan dy dari 0 sampai tak hingga. Ekuivalen dengan beta kuadrat per gamma alfa integral Y pangkat alfa plus 1 kalikan E pangkat negatif Y dy dari 0 sampai tak hingga. Sehingga menghasilkan hasilnya adalah alfa kalikan alfa plus 1 kalikan beta kuadrat. Kemudian dari nilai ekspektasi X kuadrat yang telah diperoleh, kita bisa menentukan variansnya, yaitu ekspektasi X kurangi ekspektasi X kuadratkan. Ekuivalen dengan ekspektasi X kuadrat kurangi 2X X ditambah ekspektasi X kuadratkan. Ekuivalen dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi 2 ekspektasi X ditambahkan ekspektasi X dikuadratkan. Ekuivalen dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ekuivalen dengan alfa kalikan alfa plus 1 kalikan beta kuadrat kurangi alfa beta kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah alfa beta kuadrat. Kemudian penerapan distribusi gamma. Distribusi gamma merupakan salah satu distribusi peluang kontinu yang bisa digunakan dalam data kelangsungan hidup yang hubungannya dengan waktu kelangsungan hidup, di mana waktu kelangsungan hidup yang dimaksud adalah data yang mengukur waktu untuk suatu kejadian tertentu. Distribusi gamma ini sangat fleksibel di berbagai bidang, yaitu dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam bidang sains. Di antaranya distribusi gamma dapat diaplikasikan dalam teori antrean atau kedatangan dan keandalan, yaitu reliabilitas. Misalnya distribusi waktu tunggu pelanggan yang akan tiba di suatu toko, kemudian distribusi waktu kegagalan suatu sistem. Contoh lain mengenai data yang bisa diaplikasikan dengan menggunakan distribusi gamma adalah data kecepatan angin, di mana uji kebaikan goodness of fit dari distribusi gamma tersebut itu menggunakan uji AIC, yaitu Akais Information Criterion. Kemudian contoh permasalahan yang berkaitan dengan distribusi gamma itu sebagai berikut. Misalkan waktu dalam jam yang diperlukan untuk memperbaiki pompa air merupakan peubah acak X berdistribusi gamma dengan parameter alfanya sama dengan 2, betanya setengah. Berapa peluangnya bahwa perbaikan berikutnya akan memerlukan waktu? Yang pertama paling banyak 1 jam, yang kedua paling sedikitnya 2 jam. Untuk penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama yang paling banyak 1 jam, maka kita tentukan dulu bentuk umumnya dari fungsi gammanya, yaitu 1/1/,
pangkat 2 kalikan gamma 2 kalikan X pangkat 2 dikurangi 1 kalikan pangkat negatif X per setengah. Diperoleh 4X dikalikan pangkat negatif 2X. Sehingga untuk pertanyaan yang A paling banyak 1 jam, yaitu kita tuliskan peluang X kurang dari sama dengan 1, yaitu 4 dikalikan integral X pangkat pangkat negatif 2X dx dari 0 sampai 1. Kemudian ekuivalen dengan negatif 2X kalikan pangkat negatif 2X kurangi pangkat negatif 2X dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0. Kita masukkan batas-batasnya diperoleh negatif 3E pangkat negatif 2 plus 1. Sehingga peluangnya kurang lebih 0,5940. Kemudian untuk yang kedua paling sedikit 2 jam, yaitu peluang X lebih dari sama dengan 2. Sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari 2. Sama dengan 1 dikurangi 4 kalikan integral X kalikan negatif pangkat negatif 2X dx dari 0 sampai dengan 2. Ekuivalen dengan 1 dikurangi negatif 2X dikalikan pangkat negatif 2X dikurangi pangkat negatif 2X dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Sehingga hasilnya adalah 5E pangkat negatif 4. Untuk peluangnya yaitu kurang lebih 0,0916. Kemudian berikutnya ada teori dari distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial merupakan salah satu bentuk distribusi peluang yang bersifat kontinu. Ciri-ciri umum dari distribusi ini adalah kurvanya mempunyai ekor di sebelah kanan dan nilai X dimulai dari 0 sampai tak hingga. Untuk PDF distribusi eksponensial yaitu sebagai berikut. Distribusi eksponensial merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfanya bernilai 1. Ingat kembali bahwa PDF distribusi gamma yaitu fx, alfa, beta itu 1 per gamma alfa kalikan beta pangkat alfa kalikan x pangkat alfa min 1 kalikan pangkat negatif x per beta. Untuk alfa lebih dari 0, beta lebih dari 0, dan x lebih dari 0. Nah, kemudian jika alfanya 1, maka PDF dari distribusi eksponensial dengan parameter beta yaitu sebagai berikut. Yaitu fx, beta 1 per gamma 1 kalikan beta pangkat 1 kalikan x pangkat 1 min 1 kalikan pangkat negatif x per b. Ekuivalen dengan 1 per 1 kurangi beta. 1 kali beta kalikan dengan x pangkat 0 dikalikan dengan pangkat negatif x per beta. Sehingga PDF-nya yaitu 1 per beta kalikan pangkat negatif x per beta untuk nilai x antara 0 sampai tak hingga. Kemudian 0 jika x-nya yang lainnya. Selanjutnya adalah MGF distribusi eksponensial. Nah, untuk mencari MGF-nya, yaitu MGF sama dengan MXT, yaitu sama dengan integral E pangkat TX dikalikan dengan Fx dx, di mana tadi Fx-nya adalah 1 per beta dikalikan dengan E pangkat negatif X per beta. Nah, di sini yang tidak memiliki elemen X dapat kita keluarkan dari integral, sehingga ekuivalen dengan 1 per beta dikalikan dengan integral E pangkat TX dikalikan dengan E pangkat negatif X per beta dx dari 0 sampai tak hingga. Nah, di sini E pangkat TX dikalikan dengan E pangkat negatif X per beta dapat disederhanakan menjadi E pangkat negatif X dikali dengan 1 dikurang beta T per beta. Sehingga diperoleh MXT-nya adalah 1 per beta dikali dengan integral E pangkat negatif X dikali dengan 1 dikurang beta T per beta dx dari 0 sampai tak hingga. Nah, di sini kita pilih Y sama dengan X dikali dengan 1 dikurang beta T per beta, sehingga diperoleh X sama dengan Y beta dibagi dengan 1 dikurang beta T. Nah, di sini dy per dx sama dengan dx 1 dikurang beta T per beta per dx, ekuivalen dengan 1 dikurang beta T per beta. Sehingga dx adalah beta per 1 dikurang beta T dy. Nah, di sini sehingga MXT sama dengan kita substitusikan X dikali dengan 1 dikurang beta T per beta merupakan
Y, dan dx-nya adalah beta per 1 dikurang beta T. Sehingga diperoleh mxt sama dengan 1 dikurang beta dikalikan dengan integral negatif E pangkat negatif Y dikali dengan beta per 1 dikurang beta T dy dari 0 sampai tak hingga. Nah, yang tidak memiliki elemen Y kita keluarkan dari integral sehingga diperoleh 1 per beta dikali dengan beta per 1 dikurang beta T dikali dengan integral E pangkat negatif Y dy dari 0 sampai tak hingga. Nah, ingat bahwa integral E pangkat negatif Y dy dari 0 sampai tak hingga merupakan gamma 1. Sehingga untuk MGF MXT sama dengan diperoleh hasil 1 dibagi dengan 1 per 1 dikurang beta T ekivalen dengan 1 dikurang beta T dipangkatkan dengan negatif 1. Selanjutnya kita akan mencari min distribusi eksponensial. Untuk mencari min atau rataan dari distribusi eksponensial, maka perlu menurunkan fungsi MGF yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian kita tetapkan untuk T sama dengan 0. Diketahui bahwa MXT-nya sama dengan 1 dikurang dengan beta T dipangkatkan dengan negatif 1. Maka turunan pertama dari MGF adalah negatif 1 dikalikan dengan 1 dikurang beta T dipangkatkan dengan negatif 2 dikalikan dengan negatif beta. Maka hasilnya adalah beta dikalikan dengan 1 dikurang beta T dipangkatkan dengan negatif 2. Sehingga min dari distribusi eksponensialnya yaitu min sama dengan ekspektasi dari X, yaitu sama dengan turunan pertama dari MGF dengan T sama dengan 0. Kita substitusikan T sama dengan 0 ke turunan pertama pada MGF. Sehingga diperoleh hasil min dari distribusi eksponensialnya adalah sama dengan beta. Kemudian akan dicari varians dari distribusi eksponensial. Maka kita perlu mencari ekspektasi dari X kuadrat terlebih dahulu. Nah, untuk mencari ekspektasi X kuadrat dapat dilakukan dengan mencari turunan kedua dari MGF, kemudian dengan nilai T sama dengan 0. Nah, tadi diketahui bahwa turunan pertama dari MGF adalah beta dikalikan dengan 1 dikurang beta T dipangkatkan dengan negatif 2. Maka turunan kedua dari MGF-nya adalah negatif 2 beta dikalikan dengan 1 dikurang beta T dipangkatkan dengan negatif 3 dikalikan dengan negatif beta. Maka diperoleh hasil 2 beta kuadrat dikalikan dengan 1 dikurang beta T dipangkatkan dengan negatif 3. Di sini diperoleh ekspektasi dari X kuadratnya tadi sama dengan turunan kedua MGF dengan T sama dengan 0. Maka kita substitusikan T sama dengan 0 pada turunan kedua MGF. Sehingga diperoleh ekspektasi X kuadratnya adalah 2 beta kuadrat. Sehingga diperoleh varians dari distribusi eksponensialnya yaitu sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangkan dengan ekspektasi X yang dikuadratkan. Nah, di sini tinggal kita substitusikan, di mana turunan kedua MGF dengan T sama dengan 0 adalah 2 beta kuadrat, dan turunan pertama dari MGF dengan T sama dengan 0 adalah beta, sehingga diperoleh untuk varians dari distribusi eksponensial yaitu beta kuadrat. Selanjutnya adalah penerapan distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial mempunyai banyak nilai praktis, terutama dalam hal yang berhubungan dengan waktu tunggu atau teori antrian. Misalnya, yang pertama dalam kasus reliabilitas, distribusi eksponensial berguna dalam memberikan model yang terbaik untuk menyatakan waktu ketahanan atau masa hidup sebuah produk atau komponen dengan memperhatikan waktu penggunaannya. Kemudian yang kedua, untuk mengamati ketahanan mesin yang jarang dipakai sejak komponen diinstal. Sebagai contoh pada komponen rangkaian listrik, resistor, kapasitor, dan dioda dari rangkaian bisa diamati ketahanannya meskipun baru saja dipasangkan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui lamanya percakapan telepon. Dan yang terakhir, untuk mengetahui jarak waktu antar kedatangan pengunjung di fasilitas pelayanan seperti
bank, loket, kereta api, barbershop, dan sebagainya. Untuk contoh permasalahan yang berkaitan dengan distribusi eksponensial, yaitu banyaknya pasien di klinik healthy, tiap jam rata-rata terdapat 10 orang, dan setelah diselidiki, ternyata berbentuk distribusi Poisson. Seorang pasien yang bernama Pak Anam datang tepat pada saat orang sebelum dia dipanggil masuk ke kamar periksa. Berapa besar kemungkinan bahwa Pak Anam harus menunggu sekurang-kurangnya 5 menit sebelum dipanggil? Nah, untuk penyelesaiannya, dalam 1 jam rata-rata terdapat 10 orang. Dengan demikian, jarak waktunya adalah 6 menit. Nah, jika X menyatakan waktu tunggu dengan beta sama dengan 6, maka distribusi eksponensial dengan beta sama dengan 6, yaitu fx sama dengan 1/6 dikalikan dengan E pangkat negatif X per 6. Dengan demikian, besar kemungkinan Pak Anam harus menunggu sekurang-kurangnya 5 menit sebelum dipanggil adalah peluang X lebih dari 5. Itu sama dengan 1 dikurang peluang X kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini ekuivalen dengan 1 dikurang integral fx dx dari 0 sampai 5. Nah, untuk fx-nya tadi adalah 1/6 dikali dengan E pangkat negatif X per 6. Diperoleh hasil integralnya adalah negatif 6 dikalikan dengan E pangkat negatif X per 6. Nah, di sini 1/6-nya tidak mengandung nilai X sehingga dapat dikeluarkan dari integral. Nah, kemudian dari hasil integral tersebut, kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, sehingga diperoleh Px lebih dari 5 adalah 1 ditambah E pangkat negatif 5/6 dikurang 1, yaitu ekuivalen dengan E pangkat negatif 5/6, di mana nilai untuk Px lebih dari 5 kurang lebih 0,43. Selanjutnya ada distribusi chi-square. Pada kasus khusus distribusi gamma, di mana alfa sama dengan R/2, di mana R adalah bilangan bulat positif dan beta sama dengan 2, disebut distribusi chi-square jika memiliki format PDF dan MGF sebagai berikut. Adapun variabel acak X yang kontinu dengan PDF fx sama dengan 1 per gamma R/2 kali 2 pangkat R/2 kali X pangkat R/2 dikurangi 1 kali E pangkat min X per 2 untuk X antara 0 sampai tak hingga, dan fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Selanjutnya, MGF distribusi chi-square dapat kita tulis sebagai MXT sama dengan integral E pangkat TX kali 1 per gamma R/2, 2 kali R/2, dikali X pangkat R/2 dikurangi 1, dikali E pangkat min X per 2 dx dari 0 sampai tak hingga. Ekuivalen dengan 1 per gamma R/2, 2 pangkat R/2, dikali integral X pangkat R/2 dikurangi 1, dikali E pangkat min X kali 1 min 2T per 2 dx dari 0 sampai tak hingga. Nah, di sini kita bisa memilih Y sama dengan X pangkat 1 min 2T per 2, dan X-nya sama dengan 2Y per 1 min 2T. Sehingga untuk dy per dx-nya sama dengan dy kali 1 min 2T per 2 per dx, ekuivalen dengan 1 min 2T per 2, sehingga dx-nya sama dengan 2 per 1 min 2T kali dy. Nah, kita substitusikan nilai y, nilai x dan dx-nya ke persamaan tadi, sehingga kita peroleh mxt-nya sama dengan 1 per gamma R/2, 2 pangkat R/2, dikali integral 2y per 1 min 2t pangkat R/2 dikurang 1, dikali E pangkat min y dikali 2 per 1 min 2t dy dari 0 sampai tak hingga. Sehingga setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil mxt sama dengan 1 per 1 min 2t pangkat R/2 yang ekuivalen dengan 1 min 2t pangkat min R/2. Jadi kita peroleh MGF dari distribusi chi-square-nya mxt sama dengan 1 min 2t pangkat min R/2 dengan t kurang dari setengah.
Kemudian ada min distribusi chi-square, dapat kita tulis dengan min X sama dengan turunan pertama dari MGF dengan T sama dengan 0. Sebelumnya kita telah mempunyai MT-nya sama dengan 1 min 2T pangkat min R per 2. Maka kita dapat mencari turunan pertama MGF dengan T, turunan pertama dari MGF, yaitu negatif R per 2 dikali 1 min 2T pangkat min R per 2 dikurangi 1 dikali negatif 2. Ekuivalen dengan R dikali 1 min 2T pangkat min R per 2 dikurangi 1. Sehingga kita dapat mencari min distribusi chi-square-nya, yaitu turunan pertama dari MGF dengan T sama dengan 0, sama dengan R kali 1 min 2 kali 0 pangkat min R per 2 dikurangi 1. Ekuivalen dengan R kali 1 pangkat min R per 2 dikurangi 1, ekuivalen dengan R. Jadi kita peroleh min X-nya sama dengan R. Kemudian ada varians distribusi chi-square, dapat kita tulis dengan varian X sama dengan turunan kedua dari MGF dengan T sama dengan 0, dikurangi turunan pertama dari MGF dengan T sama dengan 0, dikuadratkan. Sebelumnya kita sudah punya turunan pertama dari MGF-nya, yaitu M aksen T-nya sama dengan negatif R per 2 dikali 1 min 2T pangkat min R per 2 dikurangi 1 kali negatif 2. Maka turunan kedua dari MGF kita dapat tulis M double aksen T sama dengan R kali 1 min R per 2 dikurangi 1 dikali 1 min 2T pangkat min R per 2 dikurangi 2 dikali negatif 2. Ekuivalen dengan R kuadrat ditambah 2R dikali 1 min 2T pangkat min R per 2 dikurangi 2. Sehingga kita masukkan T sama dengan 0, yaitu M double aksen T sama dengan 0 sama dengan R kuadrat ditambah 2R dikali 1 min 2 kali 0 pangkat min R per 2 dikurangi 2. Ekuivalen dengan R kuadrat ditambah 2R. Maka varian X-nya sama dengan R kuadrat ditambah 2R dikurangi R dikuadratkan. Ekuivalen dengan 2R. Jadi varians distribusi chi-square-nya yaitu varian X sama dengan 2R. Selanjutnya ada penerapan dari distribusi chi-square. Contoh penerapan distribusi chi-square muncul dalam banyak uji statistik dan teori. Di antaranya, yang pertama, perbedaan secara signifikan antara frekuensi yang diamati atau frekuensi empiris dengan frekuensi teoritis. Yang kedua, menguji kebebasan antar faktor dari data dalam daftar atau tabel kontingensi. Yang ketiga, menguji kedekatan data sampel dengan suatu fungsi distribusi seperti binomial, Poisson, atau normal. Yang keempat, ada uji chi-square Pearson. Salah satu penerapan distribusi chi-square yang paling umum adalah uji chi-square Pearson. Uji chi-square Pearson adalah uji statistik untuk data kategorikal. Mereka digunakan untuk menentukan apakah data berbeda secara signifikan dari yang diharapkan. Ada dua jenis uji chi-square Pearson, yaitu uji kesesuaian chi-square dan uji independensi chi-square. Untuk uji kesesuaian chi-square dapat digunakan untuk menguji apakah frekuensi yang diamati berbeda secara signifikan dari frekuensi yang sama. Kemudian dengan membandingkan statistik uji chi-square Pearson dengan distribusi chi-square yang sesuai, pada contohnya kita dapat melihat bahwa suatu perusahaan dapat menghitung probabilitas nilai penjualan kaos atau nilai yang lebih ekstrim yang terjadi secara kebetulan. Yang terakhir, ada varians populasi. Distribusi chi-square juga dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang varian suatu populasi atau deviasi standar. Dengan menggunakan distribusi chi-square, kita dapat menguji hipotesis bahwa suatu varians populasi sama dengan nilai tertentu dengan menggunakan uji varians tunggal atau menghitung interval kepercayaan untuk varians suatu populasi. Selanjutnya ada contoh permasalahan distribusi chi-square. Misalkan penjual minyak di suatu kedai memenuhi proses Poisson dengan setengah kilogram minyak yang terjual per menit. Berapakah peluangnya bahwa setelah semenit berlalu baru 1,5 kg minyak yang terjual? Penyelesaiannya, Poisson memiliki distribusi chi-square dengan
beta sama dengan 1 per lambda, di mana lambdanya yaitu setengah, kita substitusikan ke persamaan tadi, diperoleh beta sama dengan 1 per 2, ekuivalen dengan beta sama dengan 2. Dan alfa sama dengan 1,5, ekuivalen dengan R per 2 sama dengan 1,5, ekuivalen dengan R sama dengan 1,5 kali 2, ekuivalen dengan R sama dengan 3. Sehingga untuk peluang X kurang dari sama dengan X-nya, yaitu 1 per gamma R per 2, 2 pangkat R per 2 dikali X pangkat R per 2 dikurangi 1 dikali E pangkat min X per 2. Nah, kita dapat mencari peluang X kurang dari sama dengan 1-nya, sama dengan 1 per gamma 3 per 2 dikali 2 pangkat 3 per 2, kali 1 pangkat 3 per 2 dikurangi 1, dikali E pangkat min 1 per 2. Ekuivalen dengan 1 per gamma setengah ditambah 1, kali 2 pangkat 3 per 2, dikali 1 pangkat 3 dikurangi 2 per 2, dikali E pangkat min setengah. Ekuivalen dengan 1 per setengah gamma setengah dikali akar 2 pangkat 3 dikali 1 pangkat setengah dikali E pangkat min 1 per 2. Ini sesuai dengan sifat gamma N plus 1 sama dengan N kali gamma N, dan akar pangkat N dari A pangkat min N sama M sama dengan A pangkat M per N. Kemudian persamaan tadi ekuivalen dengan 1 per setengah kali akar Pi dikali akar 8 kali 1 pangkat setengah dikali 0,607 sesuai dengan sifat gamma setengah sama dengan akar Pi. Sehingga dari hasil perhitungan diperoleh untuk peluang X kurang dari sama dengan 1 sama dengan 0,607 dibagi 2,505 ekuivalen dengan 0,242. Jadi, peluang bahwa setelah semenit berlalu baru 1,5 kg minyak yang terjual adalah 0,242. Sekian penjelasan materi mengenai distribusi gamma, distribusi eksponensial, dan distribusi chi-square yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.